Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Ahad tanggal 1 bulan Jumada al-Akhirah tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan malam ini kita memulai kajian dengan mengkaji firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa syadidul mihal, dan Allah amat sangat kuat kekuatannya. Lengkap ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Allah Ta'ala berfirman, wa yusabbihur ra'du bihamdihi, dan petir bertasbih memuji kebesaran Allah. Ayat ini adalah ayat yang agung yang menjelaskan bahwasannya semua alam semesta bertasbih memuji kebesaran Allah.
Dan diantaranya adalah petir. Petir pun bertasbih, memuji Allah, mengagungkan kemuliaannya Allah. Muhammad Al-Bakir, yaitu cicitnya Nabi SAW, berkata, Muhammad ibni Ali ibni Al-Husain ibni Ali ibni Abi Talib berkata, Ar-ra'du yusibu al-mu'mina wal kafir wala yusibu ad-dzakir. Petir itu bisa menimpa orang yang beriman dan bisa menimpa orang kafir. Tapi petir tidak menyambar orang yang berpikir. Petir bisa menyambar orang yang beriman dan orang kafir. Namun petir tidak menyambar orang yang berpikir. Demikian pernyataan yaitu ulama tabi'in. Muhammad yaitu Ibnu Ali Ibni Al-Husain Ibni Ali Ibnu Abi Talib, yaitu cicitnya atau cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini menjelaskan sunnahnya doa apabila kita mendengar petir. Apabila kita mendengar petir yang menggelegar, sunnahnya membaca ayat ini. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Waalaikumsalam. Dan petir bertasbih, memuji kebesaran Allah. Demikian pula para malaikat bertasbih, memuji kebesaran Allah karena takut kepada Allah. Jadi petir pun bertasbih, petir pun takut kepada Allah. Jadi ayat ini menjelaskan disunnahkannya membaca zikir di saat mendengar petir atau halilintar. Kita membaca ayat ini, wa yusabbihur ra'du. Kalau kita membaca yusabbihur ra'du wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, sampai di sini. Terdapat riwayat yaitu dari sahabat Abdullah ibn al-Amr. Itu bacaan apabila kita mendengar petir. Kalau mendengar hujan, kalau mendengar hujan atau di saat hujan, apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'ah. Di saat turun hujan, baik gerimis atau hujan deras, kita meminta hujan yang bermanfaat. Baca, kemudian agungkan sunnah, serta hayati makna doa kita. Kita minta hujan yang bermanfaat, karena banyak hujan yang membawa bencana. Banyak hujan yang membawa bencana, menjadikan banjir atau banjir bandang, disertai dengan tsunami dan seterusnya. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan janganlah kita merasa aman. Janganlah kita merasa aman, karena bencana alam dikirim oleh Allah kepada kaum yang merasa aman dari siksanya Allah.
afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari siksa Allah? Dan tidak ada seorang pun yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang merugi. Baru kalau datang bencana alam mereka menyesal, baru mengatakan ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mayoritas manusia demikian, mengingat Allah di saat datangnya azab Allah. Orang-orang yang beriman kasih tanda turun hujan, mintalah rahmat, minta rahmat, minta manfaat saja tidak bisa, takut saja tidak bisa. Subhanallah. An-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu. Kalau baru datang kematian, apabila datang kematian baru mereka menyadari, baru mereka sadar diri. Kembali kepada ayat. Jadi kalau mendengarkan hujan, doanya Allahumma sayyiban minta. Wakililah saudara-saudara kita yang lalai. Maka kita ikut lalai bersama lalainya mereka. Apalagi kita, yaitu di hari-hari seperti ini, di hari perayaannya orang-orang kafir, yang Allah mengancam hampir-hampir langit itu runtuh, bumi terbelah, gunung berterbangan akibat ucapan-ucapan kufur orang-orang yang mengatakan Allah memiliki Allah. Lihat di saat suasana gelap, berlindunglah kepada Allah. Ya Allah, lindungilah kota Surabaya dari bencana alam. Gak ada yang mewakili mendoakan Surabaya secara umum. Masing-masing mikiri anaknya sendiri, mikiri dunianya. Mendoakan kotanya tidak bisa. Nabi Ibrahim mendoakan negerinya. Rabbi ja'al hadzal balada amin. Ya Allah, jadikan negeriku ini, yaitu kota Mekah, negeri yang aman. Kita pun mendoakan, ya Allah, berilah petunjuk masyarakat kami. Ya Allah, berilah petunjuk masyarakat ke agama yang benar, kepada tauhid, kepada sunnah. Ya Allah, jagalah kampung halaman kami, kota kami dari mara bahaya, dari bencana alam. Itu tanda kasih sayang. Ibnu Taimiyah rahimahullah, penulis kitab ini, mengatakan ahlu sunnah a'lamun nas bil haqq arhamuhum bil khalq. Ahlu sunnah adalah manusia yang paling mengetahui kebenaran dan paling mencintai manusia. Ahlu sunnah adalah orang yang paling mengenal kebenaran dan paling mencintai manusia. Sebagai bentuk kasih sayang kita kepada manusia, doakan keselamatan untuk mereka, doakan mereka mendapatkan hidayah. Demikian, karena petir, karena hujan yang deras bisa jadi membawa rahmat dan bisa jadi membawa azab. Maka kita membaca doa Allahumma shayyiban dafi'a. Kalau mendengar petir, apa doanya tadi? Gimana Pak Syekan? Subhanalladzi yusabbihur ra'du. Masya Allah, bagus sekali, ditambahi Subhanalladzi. Coba baca ya, hafalkan ya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu
min khifatihi. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Siapa yang sudah hafal? Coba bacakan lagi. Yusabbihu wal malaikatu min khifatihi. Ya, bagus. Siapa yang hafal? Bang Januri coba. Subhanalladzi Yusabbihu rabbu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Langsung tarik silahkan. Subhanalladzi wal malaikatu min khifatihi. Ini jangan lupa doa mendengarkan apa? Materi ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa yusabbihu ra'du ditambahi subhanalladzi yusabbihu ra'du. Tambahannya berdasarkan riwayat sahabat Abdullah ibnu Amr. Bisa dilihat tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 13. Kembali kepada ayat, Allah Ta'ala berfirman, wa yusabbihur ra'du bihamdihi, dan petir bertasbih mensucikan Allah, bihamdihi, memuji kebesarannya, wal malaikatu min khifatihi, dan para malaikat juga bertasbih karena takutnya kepada Allah. Wa yursilu sawa'iq, dan Allah mengirim halilintar, fayusibu biha may yasha, dan Allah mengenakan halilintar kepada siapa yang dikehendakinya. Wa hum yujadiluna fillah, di saat mereka mendebat tentang Allah. Wa huwa syadidul mihal, dan Allah amat sangat, yaitu kuat kekuatannya. Allah maha sempurna kekuatannya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat, atau mengutus para sahabat mendatangkan seseorang yang sombong, yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencela Allah. Kemudian datanglah para sahabat kepada orang tersebut, mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilmu. Dia berkata, siapa Rasulullah? Siapa Allah? Allah itu dari apa? Dari emas atau dari perak? Kemudian orang tersebut tidak mau memenuhi panggilannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang diutus datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dia tidak mau datang. Malah dia menantang, siapa Rasulullah itu siapa? Siapa Allah? Terbuat dari apa Allah itu? Dari emas atau perak? Dilecehkan, diperolok. Nabi SAW meminta supaya dipanggil lagi orang tadi.
kemudian mengatakan ucapan itu tadi. Sampai 3 kali, kemudian Allah mengirim awan pas di atas kepala orang tersebut. Kemudian Allah mengirim halilintar membelah kepalanya sekaligus. Allah mengirim halilintar, petir, kirim halilintar, sehingga orang tersebut terbelah kepalanya dan langsung binasa seketika itu juga. Maka Allah berfirman, wa yursilus sawa'iq, dan Allah mengirim halilintar yang menimpa siapa yang dikehendaki Allah. Di saat mereka yaitu mendebat, memperolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa syadidul mihal. Allah sangat keras hukumannya. Dan Allah maha sempurna kekuatannya. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, mengimani bahwasannya petir bertasbih memuji Allah. Mengimani bahwasannya petir bertasbih memuji Allah. Pelajaran berikutnya, disunnahkan membaca doa di saat mendengar suara petir. Disunnahkan berdoa ketika mendengar suara petir. Disunahkan berdoa, berzikir, dan juga menghindar sebagai bentuk ikhtiar. Jadi kalau kita mendengar petir yang menggelegar, ya berteduhlah di tempat yang aman sebagai bentuk apa? Ikhtiar. Dan juga berzikir. Ini ada cerita ibu saya ketika sawah yang ada di masjid itu dikerjakan ayah. Saya mendengar suara petir menggelegar terus, tapi ibu tetap di sawah. Tak panggil mak gitu. Terus dia ngomong, katanya kalau berzikir tidak kena halilintar. Iya, tidak apa-apa, berzikir tetap wajib, diperintahkan. Ikhtiar juga diperintahkan. Jangan berada di tempat yang terbuka, di lapangan seperti itu. Dikhawatirkan itu kena gitu loh. Jelas ya? Apanya? Enggak, pokoknya ya kita keyakinan harus kuat sebagai bentuk ikhtiar. Sebagai bentuk ikhtiar. Bukan menantang, kena yang penting saya berzikir. Bukan seperti itu. Jelas ya? Seperti kita minta selamat, kita baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Terus ngawur saja. Kebut-kebutan ya enggak. Jadi tawakal itu bersandar kepada Allah dan mengambil sebab yang disyariatkan. Setelah itu saya jelaskan iya, enggak apa-apa. Tetapi juga tetap kita berikhtiar menyelamatkan diri. Bukan di sawah mendengar petir yang menggelegar seperti itu tetap berada di sawah, bataki suket terus saja. Tidak, bukan seperti itu. Tetap kita ikhtiar sebagai bentuk usaha. Jadi demikian.
Disunnahkan apa tadi? Faedah yang berikutnya tadi, membaca doa di saat mendengar suara petir. Kemudian pelajaran berikutnya, petir menimpa orang yang beriman dan orang kafir, namun tidak menimpa orang yang berzikir. Petir menimpa orang yang beriman dan kafir, namun tidak menimpa orang yang berzikir. Orang yang menjaga zikirnya maksudnya. Orang yang beriman yang tertimpa petir berarti biasanya tertimpa dalam keadaan apa? Lalai. Dalam keadaan lalai. Karena petir pun bertasbih. Apabila petir bertasbih, maka petir tidak akan mengenai orang yang bertasbih. Ini menunjukkan keutamaan berzikir. Pelajaran berikutnya, fihi isbatu al-quwwah wal haulillah, mengimani kekuatannya Allah, mengimani kekuatannya Allah. Jadi Allah maha sempurna kekuatannya, maha sempurna daya dan kekuatannya. Pelajaran berikutnya, fihi al-hasu alal i'timad bi quwwatillah, anjuran bersandar dengan kekuatannya Allah. Anjuran bersandar dengan kekuatannya Allah. Apabila kita bersandar dengan kekuatan kita, maka kita bersandar dengan sesuatu yang lemah. Dan apabila kita bersandar kepada Allah, kepada kekuatannya Allah, kita bersandar dengan sesuatu yang sempurna. Maka di antara doa yang agung yang hendaklah kita selalu membacanya, agar Allah memudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, itu membaca la haula wala quwata illa billah. Bacalah la haula wala quwata illa billah. Karena kita minta kekuatannya Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongannya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku walaupun sekejap mata. Optimis itu bagus, tetapi optimis kepada Allah. Yakin, bismillah. Yakin dengan izin Allah. Yakin dengan pertolongan Allah. Bukan yakin saya bisa, saya mampu, saya orang kuat, saya orang hebat. Itu yakinnya Qarun. Itu yakinnya Fir'aun. Jadi optimis itu penting, bagus. Tapi optimis yang terpuji adalah optimis kepada siapa tadi? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu artinya yakin, artinya tawakal. Tawakal kepada Allah artinya as-siqatu billah, yakin, optimis kepada Allah, yakin. Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepada. Demikian, Allah itu maha kuat, maha sempurna kekuatannya.
Allah maha kuat. Allah maha sempurna kekuatannya. Ini diambil pelajaran anjuran. Perintah bersandar dengan kekuatannya Allah. Jangan bersandar dengan selain Allah, dengan keris, dengan jimat, dengan kendit, apalagi pecut, ya, akik, ya gelang, jabung biasa banyak gue akik. Ya Bang Subri. Iya, jangan sandar dengan jimat, dengan cincin, semuanya tidak ada manfaatnya. Subhanallah, ada rumah yang pasar kebakaran. Kemudian ada satu toko yang selamat. Dan toko tersebut ternyata ada foto Habib. Iya. Orang-orang percaya tidak percaya. Padahal semua toko yang lainnya itu punya jimat masing-masing. Itu kok gak diriwayatkan gitu loh. Mereka ya punya foto HP, punya jimat, punya pelarisan, punya ini. Semuanya ludes. Kok gak diriwayatkan? Satu yang selamat dikatakan percaya, tidak apa? Percaya, tidak percaya. Demikianlah Allah mengulu-ulu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulu-ulu manusia. Padahal itu semuanya tidak ada kekuatannya. Akik pun tidak ada kekuatannya. Jimat itu tidak ada kekuatannya sama sekali. Pedang, keris itu tidak ada kekuatannya sama sekali. Kerisnya Samsudin atau siapa, sama saja. Tidak ada kekuatannya. Apalagi sekarang Samsudin katanya gendeng katanya. Pura-pura gendeng supaya dikatakan wali majdub. Wali gendeng. Ya wali majnun. Na'udzubillah. Maka kita meyakini wa huwa syadidul mihal. Allah maha sempurna kekuatannya. Diambil faedah, bersandarlah dengan kekuatan Allah. Untuk semua urusan. Untuk urusan dunia, urusan akhirat, banyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Itu doa umum, bukan doa panggilan sholat saja. Bukan doa panggilan sholat saja. Hayya ala sholah. Sunnahnya apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita punya cita-cita, bacalah la haula wala quwata illa billah. Contohnya kita para santri menghafal Al-Quran. Di saat usaha menghafal, baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, apabila seseorang membaca la haula wala quwata illa billah dengan yakin, lalu dia niat Allah memindahkan gunung, maka Allah akan memindahkan gunung karena kuatnya doa tadi. Itu doa dengan keyakinan. Doa dengan keyakinan. Paham Jainuri? Yakin sampean. Kalau punya sesuatu, yaitu punya niatan, yakin, baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Contohnya di perjalanan kita terjebak macet, kemudian kita niat sholat tepat waktu. Ya Allah, saya ingin sholat tepat waktu. Baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allah yang akan membuka jalan. Masing-masing sesuai niat dan sesuai dengan keyakinan. Demikian. Masing-masing sesuai dengan niat dan dengan yaitu kuatnya keyakinan. Kuatnya keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ayat berikutnya Allah ta'ala berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat makar,
dan Allah membuat makar untuk membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Surat Ali Imran ayat 54. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah disifati dengan sifat makar sebagai bentuk pembalasan. Ayat ini menjelaskan Allah disifati dengan sifat makar sebagai bentuk apa? Pembalasan. Namun kita tidak boleh memberi nama Allah dengan nama Maha Pembuat makar. Jadi kita tidak boleh memberi nama anak kita Abdul Makir. Tidak boleh. Karena sifat ini sempurna sebagai bentuk apa? Pembalasan. Kenapa? Orang-orang kafir membuat makar. Orang-orang kafir membuat makar untuk menghentikan dakwah. Seperti orang-orang Quraisy membuat makar untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dipenjara sampai membusuk, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir ke tempat yang sangat jauh supaya tidak ada lagi di kota Mekah, atau mereka berencana membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir bermusyawarah membuat makar untuk memenjarakanmu, untuk membunuhmu, untuk mengusirmu. Mereka membuat makar dan mereka bermusyawarah, dan iblis ikut hadir di musyawarah mereka ketika itu. Ada yang bermusyawarah, yaitu Abul Bakhtari bermusyawarah, aku mengusulkan supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditangkap, dipenjara di dalam rumah. Namanya penjara apa nih? Penjara rumah itu. Tahanan rumah. Di penjara sampai mati. Wis, gak boleh keluar, gak boleh dakwah. Iblis ketika itu yang menyamar menjadi Syekh Najat berkata, oh ini pendapat yang lemah. Ini adalah pendapat yang lemah. Kemudian mereka berkata, iya, ini usulannya orang ini lemah. Kemudian ada lagi yang mengusulkan, aku mengusulkan supaya Muhammad SAW diusir ke tempat yang sangat jauh, di luar sana, di luar negeri, di luar Jazirah Arab, supaya tidak lagi mengganggu kota Mekah, tidak mengganggu bangsa Arab dengan dakwahnya. Iblis berkata, oh ini musyawarah, ini pendapat yang tidak bagus, pendapat yang sia-sia. Kalau sekiranya diusir akan kembali lagi. Kemudian yang terakhir Abu Jahal. Dan Abu Jahal adalah orang yang cerdik. Orang yang cerdik. Abu Jahal berkata, aku mengusulkan usulan. Dan kalian tidak mengira usulan ini. Kalian tidak pernah terbayangkan usulan yang hebat ini. Aku mengusulkan supaya setiap kabilah Quraisy mengirimkan pemudanya yang kuat. Dan masing-masing pemuda dikasih satu pedang yang tajam.
Kemudian masing-masing pemuda tadi berkumpul di depan pintu rumahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia keluar, maka masing-masing pemuda membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus serentak. Apabila ini terjadi, Bani Hashim tidak akan bisa membalas kita. Karena darahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditumpahkan semua kabilah. Bani Hashim akan kelelahan melawan Bani Mahzum, melawan Bani Fulan, melawan Bani Fulan. Tidak akan sanggup melawan semua orang Quraisy. Sehingga Bani Hashim akan ridho dengan denda. Kita akan membayar dendanya 100 onta. Iblis berkata, ini pendapat yang hebat ini. Ini adalah pendapat yang hebat. Allah menjawab siasat mereka. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar. Allah juga membuat makar sebagai bentuk apa? Pembalasan. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Berkumpullah pemuda di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang telah ditentukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Semua pemuda tadi ngantuk tidur. Semuanya tertidur. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pasir. Masing-masing pemuda yaitu taburi pasir di kepalanya. Padahal mereka membawa pedang. Mereka masing-masing ditaburi pasir kepalanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW keluar dengan tenangnya. Keluar dengan tenang. Sampai ketika Nabi SAW sudah keluar, baru mereka yaitu terbangun setelah ada orang lewat. Wahai pemuda, Muhammad SAW telah lewat, telah luput dari pengawasan kalian. Mereka masuk ke rumahnya Nabi SAW, tetapi menjumpai siapa? Ali ibnu Abi Thalib. Demikianlah makar orang-orang kafir, sia-sia. Karena Allah yang membalas makar mereka. Demikian pula semua orang yang membuat makar untuk menghentikan dakwah, makar mereka sia-sia. Mereka diulu-ulu sekejap saja. Suatu saat mereka dibalas oleh Allah. Mereka akan sakit hati, sesak nafas apabila tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka membuat makar, Allah membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Kemudian ayat berikutnya, surat An-Naml ayat 50. Allah Ta'ala berfirman, wa makaru makran wa makarna makran. Mereka membuat makar dan kami juga membuat makar untuk membalas makar mereka. Ayat ini juga menjelaskan mengimani sifat makar untuk Allah sebagai bentuk pembalasan sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Dan makarnya Allah tidak sama dengan makarnya manusia. Seperti halnya sifat murka, sifat laknat. Kita mengimani Allah disifati dengan sifat murka, Allah disifati dengan sifat laknat sebagai bentuk apa tadi? Pembalasan. Namun kita tidak boleh memberi nama Allah dengan maha pemarah, maha pemurka atau maha pelaknat. Tidak boleh. Karena sifat ini bukan sifat mutlak, tetapi sifat yang muqayyad, sifat yang terikat sebagai atau dengan pembalasan.
Kalau ada orang yang durhaka, Allah murka. Kalau ada orang yang membuat makar, Allah membuat makar sebagai bentuk pembalasan. Wallahu ta'ala a'lam. Ayat berikutnya surat At-Tariq ayat 15 dan ayat 16. Allah Ta'ala berfirman, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat siasat dan aku pun membuat siasat. Itu mirip maknanya dengan ayat sebelumnya. Orang-orang kafir membuat siasat untuk menghentikan Islam, untuk menghentikan dakwah tauhid. Ahlul bidah, pengikut hawa nafsu, membuat siasat untuk menghentikan dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah yang meresahkan mereka. Itu mereka-mereka yang hatinya sakit resah dengan dakwah tauhid. Mereka membuat makar, mereka menghentikan kajian. Wa akidu kaida, dan aku pun membuat apa? Siasat. Jadi Allah maha sempurna siasatnya. Dan siapa yang bisa menandingi makarnya serta siasatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari 3 ayat ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, mengimani sifat makar untuk Allah. Mengimani sifat makar untuk Allah. Yang kedua, makarnya Allah tidak sama dengan makarnya manusia. Makarnya Allah tidak sama dengan makarnya manusia. Kemudian pelajaran berikutnya al-khawfu min al-istidraj, takut dari istidraj. Karena istidraj salah satu makarnya Allah. Takut dari istidraj. Itu orang yang bergelimang dengan maksiat tapi masih sehat walafiat. Berarti orang itu sedang diberi makarnya Allah. Allah sedang membuat makar kepada orang tersebut. Allah sedang membuat makar kepada orang tersebut. Itu orang yang bergelimang dengan kemaksiatan namun rezekinya lancar dan badannya sehat walafiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita rajulan yuqimu ala maksiatin wa huwa yu'afihillah." Jika engkau melihat orang yang bermaksiat, jika engkau melihat orang yang terus-menerus bermaksiat tapi Allah memberikan afiah kepadanya, artinya rezekinya lancar dan diberi kesehatan, fa'lam annahu istidraj, ketahuilah itu adalah istidraj. Maka kita ini jangan merasa aman dari makarnya Allah. Jangan merasa aman. Alhamdulillah rezeki saya lancar, saya ini orang baik, saya suka menolong orang susah. Alhamdulillah saya seperti ini, alhamdulillah seperti ini. Bersyukur itu bagus, tapi jangan merasa aman dari makarnya Allah. Apabila para sahabat takut dari makarnya Allah, apakah kita tidak takut dari makarnya Allah? Allah Ta'ala berfirman, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada seorang pun yang merasa aman
dari makarnya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Tidak ada yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Demikian. Jadi janganlah kita merasa aman dari makarnya Allah. Hendaklah kita takut. Selain bersyukur dan juga istighfar, harus kita menggabungkan dua ini, takut dan berharap. Bersyukur dan apa tadi? Beristighfar. Diberi oleh Allah rezeki, alhamdulillah, bersyukur. Kemudian bersyukur tak, nggak istighfar, keliru kita. Beristighfar. Dalam doa Sayyidul Istighfar, Nabi SAW mengajarkan doa Abu'u laka binikmatika alayya. Ini syukur. Ya Allah, aku mengakui semua kenikmatanmu yang kau berikan kepadaku ini murni kenikmatanmu. Apa lanjutannya? Wa abu'u bidambi. Ya Allah, aku mengakui dosaku. Jadi hendaklah kita menggabungkan antara yaitu rasa syukur dan apa? Dan istighfar. Jadi takut saja tidak berharap keliru. Berharap saja tanpa rasa takut juga keliru, menyimpang. Yang benar adalah menggabungkan antara rasa syukur dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini hendaklah kita merasa takut. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kebaikan ini sebagai balasan yang disegerakan di dunia. Karena orang-orang kafir, kebaikan mereka disegerakan oleh Allah di dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di rumahnya, kemudian beliau depan rumahnya, ruang tamunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terdapat kulit kambing yang belum disamak, terdapat gandum dan terdapat garam. Ini pemandangannya. Tidak ada bunga-bunganya, tidak ada dekornya. Gandum, garam, kulit kambing. Kemudian beliau tidur di pelepah kurma, sehingga pinggangnya ini membekas tikar yang dari pelepah kurma. Umar bin Khattab menangis. Ya Rasulullah, engkau ini Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau seorang Rasul. Tetapi keadaanmu seperti ini, sedangkan mereka Romawi, Persia, memiliki taman yang indah, memiliki segala-galanya. Kemudian Nabi SAW bangun dari tidurnya. Beliau bersabda, ya Umar, tilka qaumun ujjilat lahum hasanatuhum fil hayati dunya. Wahai Umar, mereka adalah kaum yang kebaikannya disegerakan apa? Di dunia. Wahai Umar, atarda lahum dunya walanal akhirah. Wahai Umar, apakah engkau tidak ridha? Mereka mendapatkan dunia, kita mendapatkan akhirat. Wahai Umar, apakah engkau tidak ridha? Mereka mendapatkan dunia, kita mendapatkan akhirat. Jadi apabila kita diberi kemudahan oleh Allah, jangan mengingat kebaikan kita. Jangan merasa kita ini layak, oh saya ini pantas saya seperti ini. Itu adalah orang tercela. Kalau kita mendapatkan kebaikan, hendaklah kita bersyukur. Dan juga jangan lupa istighfar. Janganlah kita merasa aman dari makarnya Allah. Janganlah kita merasa aman dari makarnya Allah. Artinya orang-orang yang beriman hendaklah selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu taala a'lam bisawab. Sampai di sini pengajian kita malam ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Kalau ada pertanyaan, ada beberapa menit. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tafadhal, barakallahu fikum.